Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi digital dari tahun 1946 hingga prediksi tren masa depannya. Saya mengawali dengan generasi awal komputer terlebih dahulu pada tahun 1946 hingga 1959. Pada generasi awal komputer, model utama komputer yang digunakan masih berupa mesin komputasi elektronik yang dirancang untuk melakukan perhitungan dalam skala yang besar. Dari sisi arsitektur, komputer pada masa ini menggunakan arsitektur von Neumann, yaitu konsep di mana instruksi, program, dan data disimpan pada satu memori yang sama. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan komputer modern hingga saat ini. Untuk penyimpanannya, komputer generasi ini menggunakan drum magnetik, di mana kapasitasnya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan teknologi penyimpanan saat ini. Sementara itu, teknologi utama yang digunakan adalah tabung vakum, yaitu komponen yang berfungsi untuk memproses dan mengendalikan aliran listrik dalam komputer, tetapi memiliki kelemahan, yaitu ukurannya yang besar dan mudah menghasilkan panas. Karena keterbatasan teknologi yang ada, karakteristik komputer pada masa ini adalah ukurannya yang sangat besar, bahkan bisa memenuhi satu ruangan dan membutuhkan banyak listrik, serta biasanya hanya digunakan untuk tugas-tugas tertentu seperti perhitungan ilmiah ataupun militer. Yang kedua yaitu era personal komputer dan internet pada tahun 1970 hingga tahun 1990-an. Pada periode ini, perkembangan teknologi komputer mulai mengarah pada penggunaan yang lebih luas oleh masyarakat. Pertama, dari sisi evolusi perangkat keras, muncul mikroprosesor yang membuat ukuran komputer menjadi jauh lebih kecil dan lebih efisien. Pada masa ini juga, terjadi persaingan besar antara perusahaan teknologi seperti IBM dan Apple yang mendorong inovasi dalam pengembangan komputer pribadi atau personal computer. Kedua, pada tahap antarmuka visual grafis, komputer mulai beralih dari sistem perintah berbasis teks menuju Graphical User Interface atau GUI. Dengan adanya tampilan visual berupa icon, menu, dan jendela, komputer menjadi lebih mudah digunakan oleh masyarakat umum. Yang selanjutnya yaitu konektivitas jaringan global. Komputer mulai terhubung melalui jaringan LAN dan kemudian berkembang dengan hadirnya World Wide Web pada tahun 1991. Hal ini menjadi awal berkembangnya internet modern yang mampu menghubungkan pengguna di berbagai belahan dunia. Lalu selanjutnya ada perkembangan yang juga mendorong transformasi layanan digital. Banyak aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional di ruang terbuka dan nyata mulai beralih ke bentuk digital melalui internet, seperti komunikasi maupun perdagangan. Yang terakhir yaitu semua perkembangan ini akan membawa integrasi sosial dan ekonomi, karena teknologi internet mulai memengaruhi cara orang berkomunikasi, bekerja, dan melakukan aktivitas ekonomi misalnya melalui media sosial dan belanja daring melalui e-commerce. Yang ketiga yaitu era mobile, cloud, dan AI 2000 sampai sekarang. Memasuki tahun 2000-an, perkembangan teknologi mulai berfokus pada perangkat mobile yang ditandai dengan munculnya smartphone atau ponsel pintar yang memungkinkan masyarakat mengakses internet kapan saja dan di mana saja. Pada era ini juga terjadi perkembangan pesat pada media sosial sehingga komunikasi menjadi jauh lebih cepat dan tidak lagi dibatasi oleh jarak. Selanjutnya yaitu sekitar tahun 2010 hingga saat ini, teknologi berkembang menuju cloud computing dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang diantaranya adalah cloud memungkinkan penyimpanan data di internet, jadi pengguna tidak lagi bergantung pada penyimpanan di perangkat fisik seperti SD card dan semacamnya. Sementara itu, AI membuat teknologi menjadi lebih cerdas, misalnya dalam sistem rekomendasi, asisten virtual, sampai kemampuan analisis data dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Nah, yang terakhir adalah prediksi tren masa depan teknologi. Kedepannya, saya mengambil dari beberapa literatur dan artikel. Teknologi ini diprediksi akan semakin terhubung dengan manusia. Salah satu contohnya adalah Neuralink, yaitu inovasi teknologi yang mencoba menghubungkan otak manusia secara langsung dengan perangkat digital. Jika teknologi ini berhasil dikembangkan secara luas, maka interaksi antar manusia dan komputer bisa sangat atau menjadi lebih cepat, bahkan memungkinkan manusia mengendalikan perangkat digital hanya melalui aktivitas pikiran saja. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum.